dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan
di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Oh, ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku. Oh, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Oh, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mari kita angkatkan lagu pujian kita, Sungguh Ku Bangga Bapa. Amin.
Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk berjanam hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti.
Shalom saudara dan saudari, para jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Pada hari ini kita bertemu sekali lagi melalui kebaktian kita secara online. Saya berharap dimanapun kalian berada dalam keadaan yang sehat. Kita tahu sekarang ini keadaan COVID yang semakin meningkat case, bahkan sudah dekat dengan kawasan-kawasan kampung kita. Dan saya berharap jemaat Tuhan mengambil langkah-langkah berjaga-jaga dan mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Dan juga jika yang mungkin belum mengambil vaksin, saya menggalakkan supaya jemaat Tuhan untuk pergi. Dan kita tidak perlu khawatir dengan spekulasi ataupun pelbagai kontroversi yang telah dibuat oleh orang-orang yang anti vaksin, ya, yang mengaitkan dengan pelbagai teori vaksin sebagai antikristus dan sebagainya. Kita menolak semua pikiran-pikiran ataupun ideologi-ideologi yang berkenaan. Jadi saudara, saya berharap dimanapun Anda berada dalam keadaan yang baik, ya. Dan saya juga berharap dalam situasi yang sekarang ini yang sangat tidak menentu, keadaan ekonomi yang tidak menentu, dan saya berharap jemaat-jemaat Tuhan saling memperhatikan satu sama lain, ya, dan kita saling menopang, kita saling mendukung satu sama lain, mendoakan satu sama lain. Kalau jika ada keperluan, kita menolong satu sama lain, supaya nama Tuhan dan anak-anak Tuhan diberkati dan nama Tuhan kita dimuliakan di tengah-tengah krisis seperti ini. Jadi haleluya saudara, hari ini kita akan teruskan di dalam firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan, yang telah memelihara kami sejauh ini. Daripada tahun yang lalu, daripada krisis ini bermula, sampai hari ini Tuhan Engkau memelihara kami, menjaga kami. Saya berdoa Tuhan supaya jemaat-Mu tetap akan dipelihara, dicukupi dalam segala keperluan mereka. Ya Bapa, kami perlukan Engkau. Bahkan Tuhan di dalam hati pikiran kami memerlukan ketenangan, memerlukan damai-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami memerlukan kekuatan untuk melewati hari-hari yang mendatang ini. Begitu juga Tuhan, kami tidak mau Tuhan, supaya situasi, keadaan mengalahkan keadaan iman kami. Kami mau terus berharap pada Engkau. Kami mau terus Tuhan berpegang pada janji-Mu, pada firman-Mu. Karena kebenaran-Mu adalah Tuhan. Firman-Mu yang memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu pada pagi ini. Dan biarlah firman ini Tuhan memberkati, mengangkat kami, mendorong kami terus maju ke hadapan di dalam iman kami. Terima kasih Bapa. Berkati saya yang menyampaikan dan juga mereka yang mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Jadi saudara, kita sudah hampir ke penghujung kitab Filipi. Jadi minggu ini kita sudah akan masuk ke pasal yang keempat. Jadi saudara, kita sudah beberapa minggu saya sudah mengkhotbahkan daripada pasal yang pertama sampailah pasal yang keempat, ya. Dan saya berharap kita sudah melihat apakah aliran ataupun pemikiran isi daripada yang ditulis oleh Paulus di dalam kitab Filipi ini. Kelebihan kita belajar secara ayat per ayat dari bab ke bab adalah supaya kita melihat keseluruhan Alkitab. Kalau kita belajar, kalau saya berkhotbah hanya berdasarkan topik, kadang-kadang saya hanya mencabut ayat di sini sana untuk menyokong poin saya. Jadi kita tidak tahu bagaimana ayat itu digunakan. Dan kita tidak tahu secara keseluruhan di dalam Alkitab. Tetapi kalau kita membaca ataupun kita meneliti firman Tuhan daripada ayat per ayat, daripada bab ke bab, dan menghabiskan satu buku, sekurang-kurangnya kita sudah tahu isi buku itu adalah apa. Jadi saya berharap di penghujungnya, mungkin di minggu-minggu yang akan datang selepas saya menamatkan kitab Filipi ini, kita akan sudah tahu kitab Filipi ini tentang apa sebenarnya.
Jadi saudara pun boleh mengongsikan juga kepada orang lain, kepada rakan-rakan untuk mendorong satu sama yang lain. Perlu saudara, sebagai umat Tuhan, kita mengetahui isi firman Tuhan. Jadi apa yang saya kongsikan kepada saudara adalah supaya Anda melihat suatu pola ataupun pattern bagaimana saya berkongsi firman Tuhan daripada ayat per ayat dan mengambil setiap poin yang diangkat daripada teks firman Tuhan. Dan dari situ juga saudara belajar membaca firman Tuhan, belajar menggali firman Tuhan, dan dari situlah nanti Anda boleh juga mengajar orang lain. Dan itulah kerinduan saya kepada Anda. Dan yang paling penting saudara adalah biar firman Tuhan menjadi kekuatan kehidupan rohani kita. Di dalam keadaan situasi yang sekarang ini, keadaan COVID yang terus tidak menentu, ekonomi yang tidak menentu, yang kita tidak tahu, masa depan yang tidak pasti, apakah hidup kita, apakah motif hidup kita, bagaimana kita melihat kehidupan ini. Dan saya percaya kitab Filipi ini memberikan suatu inspirasi kepada kita. Daripada pasal yang pertama kita sudah lihat bagaimana Paulus melihat kehidupan. Paulus melihat kehidupan sebagai, bagiku adalah hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itu cara Paulus memandang kehidupan. Di tengah-tengah Paulus sendiri tidak mengalami kepastian apakah hari besok. Dia di dalam penjara, dia ditahan saudara. Tetapi dia bersuka cita di dalam kitab Filipi ini. Kita melihat tulisan yang sudah saya sebutkan. Paulus banyak bersuka cita di tengah-tengah ketidaktentuan, di tengah ketidakpastian. Paulus memiliki suatu sikap yang benar terhadap kehidupan. Dia melihat hidup adalah Kristus. Kalaupun mati, itu adalah keuntungan. Dia tidak berkata demikian karena dia berputus asa, tapi dia berkata demikian karena dia mempunyai suatu keyakinan yang kukuh di dalam Tuhan. Bahwa kepastian keselamatan itu adalah pasti dalam Tuhan Yesus. Dan kalaupun dia pergi dari dunia ini, dia tahu kemana dia pergi. Jadi saudara jangan menggunakan ayat itu untuk menyokong ataupun berputus asa. Oh biarlah saya mati. Oh bagus lagi mati daripada tidak saudara. Kalau kita membaca seterusnya ayat itu di pasal yang pertama, Paulus berkata, lebih baik tinggal sekarang. Aku tinggal dengan kamu supaya kamu berbuah katanya. Jadi Paulus memiliki konsep hidup yang benar. Kalau dia hidup di dunia ini, kalau Tuhan masih memperkenankan dia hidup, maksudnya Tuhan ada tujuan bagi dia. Begitu juga dengan saudara dan saudari. Kalau Tuhan masih memelihara kita sampai hari ini, melewati COVID ini, melewati badai ekonomi yang sedang guncang ini saudara. Maksudnya Tuhan masih memelihara kita. Tuhan masih ada rancangan untuk kita, ada visi untuk kita. Dan Tuhan tidak mau kita mempersiakan setiap kesempatan itu. Jadi saudara, itu sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan. Jadi mari kita membuka Alkitab kita dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang kedua hingga ayat yang ke-9. Jadi petikan ini akan saya bahaskan pada hari ini. Jadi saya bacakan untuk kita semua. Dikatakan ayat yang kedua, Yodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sefikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu dengar
telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Haleluya. Jadi saudara, kalau kita membaca petikan ini sekali imbas, ya, kita menemukan nama-nama orang yang kita tidak kenal, ya. Jadi apakah surat ini masih relevan bagi kita? Karena surat ini saudara bukan ditujukan secara terus, ya. Ini bukan ditulis kepada jemaat di Siko ataupun jemaat di Kucing, jemaat di Sarawak, ya. Tetapi ini adalah ditulis kepada jemaat di Filipi pada waktu itu. Sebab itu ketika kita membaca kitab ini, kita menemukan nama-nama orang yang dahulu 2000 tahun yang lalu yang kita tidak kenal. Tapi saudara, walaupun sedemikian, kita masih boleh belajar sesuatu. Surat ini tidak ditujukan secara langsung kepada kita, tetapi kita boleh belajar secara tidak langsung apakah prinsip-prinsip daripada firman Tuhan ini. Jadi hari ini saudara, kalau kita melihat petikan ini, ada 2 ayat yang saya jadikan sebagai kunci, dan saya mengangkat 2 ayat ini dan mengambil frasa dalam ayat ini sebagai tema khotbah saya pada hari ini, yaitu pada ayat yang ke-7, ya, di mana dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini setelah Paulus mengatakan bersukacitalah dalam Tuhan, setelah Paulus mengatakan hendaklah kebaikan hatimu diketahui orang, dan setelah dia mengatakan jangan khawatir tapi berdoa, curahkan, minta kepada Tuhan dan bersyukurlah. Dan barulah dia mengatakan damai sejahtera Allah melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan seterusnya di ayat yang ke-9, saudara, di mana dikatakan ayat yang terakhir ini mengatakan, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Dan ini frasa yang saya ambil, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi saudara, perkataan yang berulang di sini adalah di seluruh teks ini, ayat 2 sampai ayat 9 adalah perkataan damai sejahtera, ya. Dan damai sejahtera ini dikaitkan dengan Allah. Ya, di ayat ke-7 dia berbicara, dia berkata damai sejahtera Allah. Dan di ayat yang ke-9 pula di bagian B dia mengatakan maka Allah, dan ini pula berbicara tentang Allah sumber damai sejahtera. Jadi dari mana damai sejahtera itu saudara? Sumbernya adalah dari Allah. Jadi pada hari ini saya mengangkat tema yaitu hidup dalam damai sejahtera Allah. Hidup dalam damai sejahtera Allah. Kalau kita membaca nanti daripada ayat yang kedua sampai ayat yang terakhir, ada seperti suatu step ataupun suatu gaya ataupun cara, ya, bagaimana hidup di dalam damai sejahtera Allah. Jadi, tapi sebelum kita pergi kepada situ, apa itu damai sejahtera Allah, saudara? Ya, apakah itu damai? Saya percaya semua kita di dalam keadaan sekarang ini, kita mau damai, ya. Kita mau berada dalam keadaan tenang, saudara. Tapi apakah tenang itu benar-benar damai? Ya, menurut firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa damai itu yang dicari-cari oleh manusia. Karena kita tidak mau kehidupan yang kacau, saudara. Kita tidak mau kehidupan yang berantakan semuanya, yang tidak terurus, tidak teratur. Kita mau damai. Kita mau tenang. Ya, semua orang mau kan perkara itu. Saya percaya itu. Dan sebagai orang Kristen, firman Tuhan menjanjikan bahwa damai sejahtera Allah ada bersama dengan kita, yang boleh memelihara hati kita, memelihara pikiran kita. Dan dikatakan maka Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu. Apa ada yang dikatakan Yesus ketika di dalam kitab Yohanes? Dia mengatakan damai sejahtera kutinggalkan bagimu, saudara. Jadi damai sejahtera itu diberikan oleh Yesus kepada kita.
Tapi kalau kita membaca di dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, ataupun di dalam surat-surat, kita menemukan banyak perkataan damai sejahtera. Dan perkataan itu sering digunakan di permulaan surat, khususnya Paulus, ya. Dan dia selalu mengatakan kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dia selalu menggunakan damai sejahtera sebagai salam. Dan memang kebiasaan pada waktu itu adalah orang Israel kalau dia bersalam dengan satu sama lain, dia mengatakan shalom. Dan shalom itu adalah damai sejahtera bagi kamu. Ya, seperti saudara kita yang di sebelah itu juga menggunakan perkataan damai sebenarnya dalam bahasa mereka. Ya, jadi mereka menggunakan ini sebagai salam. Ya, tapi bukan saja sebagai salam, sebenarnya itulah seperti suatu niat yang dia berikan, suatu doa yang dia panjatkan kepada orang itu. Jadi kalau contohnya kita melihat di dalam pasal yang pertama, kita sudah terbukti bagaimana Paulus menggunakan ini sebagai salam. Ya. Di Filipi 1 ayat 2 mengatakan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jadi kita melihat bahwa Paulus menggunakan itu sebagai salam. Tapi saudara, apakah damai sejahtera ini hanya sekadar salam ataupun doa selamat, ya? Ataupun ia sebenarnya suatu yang Tuhan mau ada di dalam kehidupan setiap orang percaya. Di dalam keadaan dunia yang tidak menentu, dalam keadaan dunia yang porak-peranda, yang huru-hara, saudara. Tuhan Yesus menjanjikan damai sejahtera. Dan ia berbeza dari damai sejahtera yang diberikan oleh dunia kepada kita. Dunia mengatakan kalau damai itu kalau tidak ada perang. Damai itu kalau semuanya baik di sekeliling. Tetapi saudara, damai sejahtera Tuhan itu berbeda. Tatkala dalam dunia yang sedang apapun yang terjadi di sekeliling kita masih memperoleh damai sejahtera daripada Tuhan. Dan damai sejahtera Tuhan ini adalah suatu keyakinan bahwa kita aman di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tahu bahwa kita milik Tuhan. Kita adalah orang-orang tebusan Allah, orang-orang pilihan Allah, menjadi miliknya. Ya saudara, jadi hari ini saya berkongsi kepada kita, kalau kita mau melihat perkataan damai sejahtera Allah ini, dia bukan saja digunakan ya sebagai salam, tapi saya ingin menunjukkan kepada kita dalam Alkitab beberapa cara damai sejahtera ini digunakan. Ya, yang pertama contohnya damai sejahtera secara status hubungan dengan Allah melalui iman dalam Yesus Kristus. Ya, ini sebagai damai sejahtera sebagai status hubungan. Apa maksudnya? Dalam Roma 5 ayat 1 mengatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Paulus menggunakan di sini bahwa orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, yang sudah dilayakkan oleh Tuhan, ya. Kita semua orang berdosa, saudara. Tidak ada orang benar di antara kita. Kita cuma orang yang dibenarkan. Kita tidak membenarkan diri, tapi kita dibenarkan, kita dilayakkan. Dan karena apa? Karena kita beriman pada Yesus. Jadi di sini saudara, Paulus berbicara tentang hubungan, posisi dengan Allah. Jadi dia mengatakan bahwa orang yang dibenarkan, orang itu mempunyai hubungan, hidup dalam damai dengan Allah. Maksudnya tidak ada lagi perselisihan, tidak ada lagi sengketa, tidak ada lagi permusuhan dengan Allah. Damai lawannya ada permusuhan. Ya. Jadi orang percaya tidak hidup bermusuh dengan Allah, tapi orang percaya itu sudah hidup dengan damai dengan Allah. Maksudnya Allah tidak akan menghukum manusia itu, Allah tidak akan membinasakan dia. Sebaliknya Allah menjanjikan kehidupan kekal kepada orang percaya. Karena dia hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui iman.
Dan iman itu hanya di dalam Yesus Kristus. Jadi itu maksudnya saudara. Jadi perkataan damai sejahtera di sini dipakai menunjukkan ya status hubungan dengan Allah. Itu damai sejahtera dengan Tuhan. Ya. Yang kedua adalah damai sejahtera dalam konteks soal makanan dan menjadi batu sandungan. Ini kita lihat di contoh dalam Roma ya, dalam Roma 14 ayat 7. Di mana pada waktu ini Paulus membahaskan tentang makanan ya. Ada orang yang makan makanan ini dan ada orang yang melihat tidak setuju dan menghina makanan saudara dia. Manakala pula orang yang makan itu pula juga mengejek orang yang tidak makan, sebagai contoh. Jadi mereka bertengkar soal makanan saudara pada gereja waktu itu, gereja perjanjian baru khususnya di Roma. Orang Yahudi tidak makan makanan yang mereka panggil haram ya. Dan orang Yunani pula makan makanan yang tidak terikat dengan peraturan-peraturan seperti orang Yahudi. Jadi ini menimbulkan suatu ketegangan ya, yang sepertinya kenapa semua tidak sama ya. Tapi Paulus mengatakan kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi saudara, kita melihat di sini ya dalam konteks yang berbeza bahwa damai sejahtera Allah itu adalah juga tentang kerajaan Tuhan, yaitu tentang damai Tuhan di dalam kerajaannya. Jadi kerajaan Tuhan adalah kerajaan damai, saudara. Jadi kenapa kita ribut bertengkar soal makanan? Itu poin Paulus sebenarnya dalam konteks ayat ini. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah damai sejahtera dalam hal ketertiban dalam pertemuan jemaat. Jadi di sini kalau kita membaca seluruh pasal dalam 1 Korintus 14 yang berbicara tentang penggunaan bahasa roh dan juga penggunaan karunia bernubuat ya. Dan Paulus menegur orang-orang di Korintus yang sembarang menggunakan karunia berbahasa roh ya, dan mereka begitu megah dengan adanya karunia berbahasa roh ya, dan mereka semua mau berbicara dengan bahasa roh. Tetapi Paulus mengatakan, tidak. Paulus memberikan seperti ada suatu aturan bagaimana menggunakan bahasa roh. Paulus mengatakan sekurang-kurangnya hanya ada 2 atau 3 orang, dan mesti ada penterjemah untuk penafsir untuk bahasa roh tersebut. Karena Paulus melihat bahwa ini menjadi kacau kalau semua orang berbicara dengan bahasa yang lain, dan tiba-tiba orang masuk ke dalam, orang pun terkejut dan ada yang mungkin takut, saudara. Jadi Paulus mengatakan Tuhan tidak menghendaki kekacauan, tapi Tuhan mau damai sejahtera. Biar semuanya teratur di dalam pertemuan jemaat, dalam gereja, dalam kita beribadah itu teratur semuanya. Sebab itu ada gereja-gereja yang membuat liturgi dan sebagainya. Dia sebenarnya pokok pikiran mereka adalah mereka mau supaya ibadah dalam keadaan yang teratur. Itu saja poinnya ya. Kita juga mau ibadah yang teratur. Jadi damai sejahtera disebut dalam konteks ini. Itu yang ketiga ya. Kita tidak akan banyak berbicara soal itu ya. Yang keempat adalah damai sejahtera Allah dalam soal menuruti hukum sunat atau menjadi ciptaan baru. Ya, jadi Paulus berkata dalam Galatia 6 ayat 16 berkata, dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patukan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Jadi kita lihat di sini Paulus berkata ya, dalam konteks itu Paulus sangat tegas ya, karena ada orang yang masuk ke gereja Galatia yang mau memaksakan ya, mau memperkenalkan ide tentang bersunat. Dan kalau menjadi orang Kristen mesti menjadi seperti orang Yahudi, barulah sah sebagai orang Kristen. Tapi Paulus mengatakan bukan soal sunat, tapi soal menjadi ciptaan barulah
yang paling penting bagi Paulus. Jadi Paulus mengatakan kalau semua orang berpikir demikian, maka kiranya turunlah damai sejahtera, rahmat atas mereka. Orang yang berpikir sedemikian, orang yang tahu bahwa dia diselamatkan ataupun dia dibenarkan oleh Allah bukan karena sunat, bukan karena peraturan-peraturan Yahudi, peraturan-peraturan Taurat yang membuatkan dia benar di hadapan Allah. Orang itulah yang memiliki damai sejahtera. Kalau kita memiliki suatu sikap bahwa, saya tidak cukup buat ini, saya tidak cukup berbuat itu, kita tidak memiliki damai, saudara. Kita mesti sampai kepada satu tahap di mana kita mengatakan, Kristus cukup bagi saya. Dialah kelayakan saya. Yesuslah yang telah melayakkan, membenarkan saya. Ya, dan itulah damai sejahtera akan turun atas orang-orang yang demikian. Haleluya. Jadi itu yang keempat. Yang kelima adalah damai sejahtera dalam soal hubungan sesama jemaat. Ini dalam 2 Korintus 13 ayat 11, Paulus mengatakan, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi saudara, kalau kita membaca ayat ini sepertinya berulang dengan seperti lebih kurang sama dengan ayat dalam Filipi tadi kan. Dikatakan ada berkata bersukacita, ada berkata tentang sehati sepikir, ya, dan hidup dalam damai sejahtera, ya. Dan akhirnya Paulus seperti mendoakan mereka, mengatakan Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi kalau mereka melakukan itu, bersukacita dan seterusnya, Allah sumber damai sejahtera menyertai mereka. Jadi saudara, ini 5 daripada bagaimana Paulus menggunakan perkataan damai sejahtera dalam Alkitab. Jadi kita kembali ke teks kita tadi, yang saya mengangkat tema tentang hidup dalam damai sejahtera Allah ini. Kita akan melihat daripada teks ini, bagaimana gaya hidup orang yang hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Saudara, kita seperti kata Paulus dalam Roma tadi, pasal yang kelima, orang yang beriman, kita sudah dibenarkan, ya, kita sudah hidup, kita diperdamaikan dengan Allah. Hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Puji Tuhan, itu adalah jaminan untuk setiap orang percaya. Hubungan kita dengan Allah lagi tidak terpisah, saudara. Tapi kita sudah memiliki suatu hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi saudara, persoalannya sekarang adalah, apakah hubungan kita dengan Allah itu, bagaimana pula dengan sesama kita? Bagaimana pula dengan kehidupan kita sehari-hari? Itu yang diperkatakan oleh Paulus dalam teks ini. Jadi dia memberikan nasihat-nasihat yang praktikal untuk kita. Puji Tuhan, kita sudah terima Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita sudah beriman, kita sudah dibaptis, kita sudah menghadiri gereja, kita sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen, puji Tuhan. Tapi saudara, biarlah juga bukan soal kita terjamin mempunyai hubungan dengan Allah, tapi kita juga mau supaya kita juga hidup damai di dunia ini bersama dengan jemaat-jemaat lain, anak-anak Tuhan yang lain. Itu yang kita mau, itu juga yang Paulus mau pada jemaat di Filipi. Jadi mari kita lihat, saya membangkitkan beberapa poin, ya, yaitu 7 gaya hidup dalam damai sejahtera Allah. Ada 7 semuanya. Jadi kita akan melihat satu persatu. Jadi yang pertama adalah sehati sepikir sesama anak Tuhan. Jadi kita melihat di sini nasihat Paulus di ayat yang kedua kepada orang ini dikatakan, Yodia kunasihati, Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Jadi kalau kita melihat saudara, nama 2 orang ini hanya di sini saja nama ini ditemukan. Kita tidak akan temukan nama ini di bagian-bagian kitab yang lain. Kita tidak tahu siapa mereka. Kita tak tahu dengan begitu terperinci apakah yang terjadi kepada mereka berdua. Kemungkinan ada perselisihan, kemungkinan ada orang kata tidak ngam dengan satu sama lain. Dan saudara, itu suatu yang sering terjadi
baik di dalam gereja, dimanapun, dalam keluarga, dalam bisnis, tempat kerja, selalu saja akan ada orang yang tidak akan sependapat, tidak sepikir bersama. Ya, bahkan di dalam gereja itu paling banyak juga, saudara. Jadi Paulus sudah menasihati. Ya, yang kita tahu kemungkinan dua orang ini adalah orang perempuan, ya, yang juga adalah pemimpin barangkali yang sama melayani. Dan sebab di ayat yang seterusnya kita akan membaca, mereka juga adalah orang-orang yang berjuang untuk mengkabarkan Injil bersama dengan Paulus sebelumnya. Jadi Paulus mengatakan, sehati sepikirlah kamu. Jadi saudara, orang yang mau hidup dalam damai sejahtera Tuhan, dia harus hidup sehati sepikir, sesama jemaat Tuhan. Jadi saudara, walaupun kita sudah lama tidak bertemu dalam gereja kita, saya melihat ini suatu peluang, suatu kesempatan. Mungkin sebelum ini saudara, dalam gereja kita ada suatu yang tidak ngam. Ada orang yang tidak setuju dengan satu sama lain, tidak sependapat. Ya, itu normal, kita tidak sependapat semua. Tapi kadang-kadang itu kita melibatkan sampai hati kita menolak seseorang. Sampai hati kita mungkin tidak suka, benci pada satu orang. Saudara, mungkin waktu COVID ini adalah waktu untuk kita berhenti seketika. Waktu gereja ditutup, mari kita merenungkan. Mungkin kita memberi ruang kepada diri kita merenung kembali hidup ini. Apa yang lebih penting, saudara? Mari kita belajar. Bila kita kembali nanti, bila kita sudah berkumpul bersama, kita mau menjadi jemaat yang bersatu padu, yang sehati sepikir. Ya. Jadi saudara, gunakan peluang ini. Minta Tuhan, oh Tuhan, kalau kita merasakan ada seseorang, ada orang-orang tertentu dalam hati kita yang tidak kita berapa sukai, Tuhan mau kita belajar mengampuni. Karena Yesus juga mengampuni orang itu. Tuhan mengampuni orang itu, Tuhan mengasihi orang itu sama seperti Dia mengasihi kamu. Jadi kita tidak ada alasan, kita tidak dapat berdalih untuk mengampuni orang lain, mengasihi orang lain. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita dan juga mengasihi orang yang kita tidak suka, saudara. Jadi mari kita sebagai jemaat Tuhan, kita berpikir, ya, kita mau gereja kita dipulihkan. Walaupun waktu ini kita tidak beribadah, tapi saya percaya kalau kita kembali nanti, kita bersatu di dalam kasih, maju di dalam Tuhan. Haleluya. Jadi itu yang pertama, ya, hidup orang yang hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan. Yang kedua adalah kita melihat daripada ayat yang ketiga, di mana dikatakan, bahkan kuminta kepadamu juga, Sun Sugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam perkabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, dan nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Jadi poin yang kedua di sini saya mengangkat bahwa membantu dan mendukung orang-orang yang bekerja demi kerajaan Tuhan. Ya, ada nama-nama di sini yang disebut. Paulus mengatakan, tolonglah mereka. Apa yang mereka perlukan, tolonglah mereka di dalam doa, di dalam sokongan moral. Ya, kalau perlu di dalam keadaan sokongan secara keuangan, bantu mereka, kata Paulus. Ya, dan Paulus mau supaya jemaat Tuhan itu bukannya membiarkan orang-orang yang seperti ini, yang berjuang, yang bekerja demi kerajaan Tuhan itu terbiar ataupun tidak ditolong, bekerja sendirian. Tapi tolonglah mereka, dukunglah mereka. Kalaupun kita tidak dapat melakukan apa yang lain, berdoalah bagi mereka. Dan kalau kita dapat memberikan kata-kata dorongan, berilah kata-kata dorongan. Ya, hamba-hamba Tuhan memerlukan sokongan saudara, doa saudara. Bahkan saya sendiri, saudara, saya walaupun masih belajar, saya memerlukan doa saudara. Doakanlah untuk saya. Doakanlah untuk pastor kita, untuk kesehatannya. Dan supaya dia tetap terus semangat melayani Tuhan. Dan kita doa bagi missionary. Dalam Alkitab selalu mengatakan, doalah bagi orang-orang kudus. Itu ya saudara, kita berdoa bagi gereja lain. Kita jangan berpikir hanya gereja kita. Kita jangan berpikir hanya konteks kita saja. Kita harus berpikir keluar. Kita harus
melihat pekerjaan Tuhan dengan lebih luas lagi. Saudara, kerinduan kita adalah bukan hanya di gereja kita, tapi biar Injil itu keluar dan membawa banyak jiwa yang lain. Ya, jadi ini poin yang kita boleh angkat daripada ayat yang ketiga ini, supaya membantu orang-orang yang bekerja demi nama Tuhan, orang-orang yang melayani, seterusnya. Jadi yang ketiga ini ayat yang sudah biasa kita temukan. Jadi saya mengangkat bahwa gaya hidup orang yang hidup dalam damai sejahtera Allah adalah orang yang bersukacita dalam Tuhan. Bersukacita dalam Tuhan. Paulus mengatakan di ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Ayat ini sering kita petik, saudara. Dan mudah untuk diperkatakan, tetapi sangat sukar untuk kita lakukan. Dikala dalam keadaan yang seperti ini, keadaan COVID yang terus-menerus naik, macam mana kita mau bersukacita? Kita nak pergi keluar tidak dapat, ya. Kita nak melakukan sesuatu sepertinya terbatas. Segala sesuatu harus disekat sekarang ini. Jadi, saudara, perkara ini bagaimana? Apakah kita membiarkan keadaan menghalang kita bersukacita? Saudara, di dalam firman Tuhan mengatakan, bersukacitalah. Apakah sebab untuk kita bersukacita? Tidak sebab yang lain, saudara. Karena Kristus, karena keselamatan kita. Saudara, kalau kita tidak mempunyai alasan-alasan yang lain, ingatlah, ini alasan yang paling penting. Hanya karena kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Dan kalau kita pergi, kita tahu kita pergi menghadap Tuhan. Maka saudara, kita boleh bersukacita. Mari kita bersukacita. Mari kita antusias terhadap hidup ini. Walaupun keadaan yang sukar sekalipun. Paulus menggunakan ayat ini. Paulus berani mengatakan demikian. Walaupun situasinya suatu yang tidak menentu. Dia tidak tahu kemungkinan dia akan dibunuh pada hari besok dan seterusnya. Setelah pengadilan dan sebagainya. Dia tidak tahu. Tetapi saudara, dia selalu bersukacita. Itu yang sangat mengangkat iman kita. Jadi, saudara, yang ketiga adalah bersukacita dalam Tuhan. Dan yang keempat adalah kemurahan hati. Saudara, kalau kita memiliki kemurahan hati, kita juga adalah orang yang hidup dalam damai sejahtera Allah. Ya, ayat yang kelima mengatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Jadi saudara, di sini bukan kebaikan hati yang yang orang tidak nampak, saudara, tapi kebaikan hati yang nampak dari perbuatan kita. Gracious, ramah, bermurah hati, itu yang penting. Apalagi pada dalam situasi sekarang, apakah kita bermurah hati? Apakah kita ingin menghulur, ingin menolong orang lain yang lebih susah daripada kita? Tapi kalau kita tidak mampu, saudara, itu tidak menjadi beban bagi kita. Tapi kalau kita diberkati Tuhan, saudara, mari kita memberkati juga orang lain. Supaya orang lain juga menikmati berkat itu. Karena Tuhan seringkali memberkati kita. Karena apa? Bukan karena untuk kita sendiri saja. Tapi seringkali Dia mau kita juga menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dan nama Tuhan akan dimuliakan dengan apa yang kita lakukan. Jadi, karena Tuhan sudah dekat. Itu kata Rasul Paulus. Tuhan sudah dekat. Dari 2000 tahun yang lalu dikata Tuhan sudah dekat, saudara. Tapi sampai hari ini saya percaya, semakin dekat hari itu. Kita tidak tahu bila. Tapi saya percaya bahwa kedatangan Tuhan itu ya semakin mendekat. Ya, setelah 2000 tahun sudah makin mendekat. Kalau dulu memang masih jauh dari pandangan mata kita. Tapi kita sudah semakin menghampiri. Ya. Itu maksudnya. Jadi kemurahan hati, kebaikan hati, biarlah itu diserlahkan. Ya, bukan hanya kita berdoa kebaikan untuk orang lain, tapi kita juga melakukan sesuatu yang baik bagi orang lain. Ya.
Yang kelima, yang seterusnya. Jangan bimbang, tetapi bawalah perkara dalam doa dan mengucap syukur. Ini ayat yang selalu dibacakan, ayat ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi saudara, Paulus katakan jangan khawatir. Wah, ini sangat sukar saudara. Saya pun selalu khawatir. Saya percaya saudara dan saudari pun selalu khawatir. Tapi firman Tuhan kata, jangan khawatir tentang apapun, saudara. Apapun. Jadi tidak ada terkecuali di sini. Apapun. Paulus katakan jangan khawatir. Tapi apa? Dia kata dia tidak hanya melarang supaya itu berhenti di sana. Tapi Paulus memberikan jalan penyelesaian. Cara untuk mengatasi kekhawatiran itu. Dia kata, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Daripada kita khawatir, baik kita berdoa. Itu kata Paulus. Daripada kamu khawatir terus, kenapa tidak kamu masuk dalam bilikmu ataupun bersendirian dan berdoa kepada Tuhan? Minta, dia katakan, segala hal keinginanmu, ya, nyatakan kepada Allah. Ya, tidak salah saudara, kita berdoa, meminta daripada Tuhan. Ya, sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan masa Tuhan, saya pasti Tuhan akan menjawab dan menggenapi apa yang kita doakan. Dan permohonan dan ucapan syukur. Ucapan syukur daripada kamu khawatir. Paulus kata bersyukurlah. Daripada kita khawatir, macam mana nanti kalau saya kena COVID, saudara? Bagaimana nanti ekonomi saya, keluarga saya? Baik kita bersyukur dengan apa yang ada sekarang, saudara. Mari kita melihat apa yang kita miliki sekarang dan bersyukur. Nah, kita tidak tahu hari besok, kita tidak tahu. Tetapi apa yang ada hari ini, syukuri semua itu. Terima kasih Tuhan, ini bekalan daripada Tuhan. Mari kita percayakan Tuhan, bahwa dialah yang akan membekalkan kita. Dialah yang memelihara kita pada hari-hari besok, dan seterusnya. Dan kalau apapun terjadi, kita belajar bersyukur, saudara. Amin. Jadi daripada bimbang, khawatir, kita berdoa dan bersyukur. Itu jawabannya. Yang keenam, berpikiran positif yang sesuai kebenaran Allah. Jadi ayat yang ke-8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi ini kata Paulus. Dia mengatakan semua yang benar, semua yang mulia dan seterusnya, pikirkan semuanya itu. Jadi saudara, pikiran kita ini perlu dijaga. Pikiran kita ini perlu dilatih. Pikiran kita ini perlu didisiplinkan. Apa yang kita pikir? Jadi Paulus mengatakan, pikirlah sesuatu yang benar, yang baik, yang mulia, dan seterusnya. Dan bagaimana kita mendapatkan itu? Wah saudara, saya percaya tidak lain tidak bukan selain daripada firman Allah. Kita perlu mengisi dengan firman Allah. Kalau tidak saudara, pikiran kita banyak runsing. Kita khawatir, kita risau dengan perasaan kita tidak menentu. Tapi kalau kita ada firman Tuhan, dan kita baca firman Tuhan mengatakan, jangan khawatir. Kita pun, wah ya, firman Tuhan kata, jangan khawatir. Firman Tuhan mau kita pikir sesuatu yang bagus, yang positif, yang baik, bahkan bagi orang lain. Ya, jadi saudara, mari kita belajar berpikiran positif. Walaupun di situasi yang sekarang ini, kita belajar positif. Ya, saya percaya bahwa semua ini akan berlalu sesuai dengan waktu Tuhan. Mari kita melihat ke hadapan dengan penuh pengharapan. Mari kita melihat bahwa Tuhan memimpin kita dari hari ke hari. Ya, jadi pikirkanlah, jagalah pikiranmu, saudara. Kalau mau memiliki damai sejahtera Allah, kalau kita mau supaya damai sejahtera Tuhan benar-benar bekerja dalam kehidupan kita, awas pikiran. Kalau kita hanya berpikir, asyik khawatir saja, takut saja, saudara, kita tidak memiliki damai dalam diri kita. Itu pasti. Tapi kalau kita berpikir sesuatu yang benar,
sesuai dengan firman Tuhan, janji-janji Tuhan. Kita merenungkan firman itu siang dan malam. Saya percaya bahwa pikiran kita menjadi yang positif. Dan orang yang positif akan menang terhadap pelbagai dugaan kehidupan, saudara. Jadi itu yang keenam. Dan yang terakhir adalah melakukan kebenaran. Ya, di sini Paulus mengatakan, dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Dia mengatakan, dan akhirnya mengatakan, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi Paulus katakan, apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa kamu udah belajar daripada saya, lakukan, teladani. Kita baru daripada bab yang sebelum ini, bab yang ketiga itu, dikatakan teladanilah. Kan? Jadi mari kita belajar, melakukan, menjadi pelaku firman Tuhan. Karena Paulus sudah menunjukkan dalam surat-suratnya, kita tahu bagaimana Paulus hidup. Bagaimana orang percaya harus hidup. Jadi kita belajar melakukan kebenaran. Saudara. Maka barulah damai sejahtera, Allah sumber damai sejahtera kita itu menyertai kita. Saudara. Ya, baru kita merasa bahwa Tuhan benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Tuhan memang tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Tapi damai sejahteranya itu hanya betul-betul kita rasa mengalami karena semua ini. Yang 7 perkara itu tadi, saudara. Jadi sebelum saya menutup, ya, sebagai aplikasi bagi kita semua untuk kita pikirkan, untuk kita bawakan, untuk kita renungkan selepas ini nanti, ya, di hari-hari yang berikutnya, ya, kita tanyakan pada diri kita. Kita melihat apakah kita saat isi pikir, baik di dalam rumah kita anak-anak Tuhan dalam rumah, baik pun sebagai jemaat. Ya, kita mau kembali nanti setelah semua COVID ini berlalu, kita mau menjadi jemaat yang merindui satu sama lain, mengasihi satu sama lain. Kita mau menjadi jemaat yang sama, satu visi, satu misi kita. Kita buangkan segala sengketa-sengketa yang lalu, kesalahpahaman yang lalu. Lupakan semuanya itu. Kita mulai sesuatu yang baru, saudara. Ini yang saya maukan daripada kita semua. Ini kerinduan saya untuk kita semua. Dan saya percaya bahwa ini juga kerinduan Tuhan untuk gerejanya. Apabila kita sehati, sejiwa, ya, satu matlamat, satu tujuan, saya percaya kita dapat maju bersama-sama. Amin. Ya. Dan yang kedua, mari dukung hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, baik yang melayani di gereja kita, baik yang di luar, ya. Dukung mereka dalam doa, berikan sokongan moral supaya mereka melakukan pelayanan dengan senang hati, dan kita juga akan mendapat buahnya, ya, buah rohani daripadanya. Yang ketiga, mari kita belajar bersuka cita dalam Tuhan Yesus. Di dalam keadaan apapun sekarang, saudara, belajarlah, ya, temukan sukacita itu dalam Tuhan. Renungkan kebaikan Tuhan, renungkan anugerah yang Tuhan telah beri. Bayangkan kalau kita tidak kenal Tuhan Yesus, kita tidak ada harapan, saudara. Bayangkan kalau kita tidak mengalami yang namanya keselamatan itu dalam kehidupan kita, kita tidak ada pengharapan. Tapi itulah menjadi tempat kita bersuka cita, bukan karena keadaan pada hari ini, ya. Dan ini memerlukan kita banyak merenung akan hubungan kita dengan Allah. Dan seterusnya, mari kita belajar bermurah hati. Apalagi pada waktu ini, COVID ini, banyak orang kekurangan, saudara. Banyak saudara-saudari kita. Kita buka mata kita luas-luas. Kita lihat sekeliling kita. Siapa yang perlukan? Siapa yang boleh kita berkati melalui apa yang Tuhan telah berikan kepada kita? Saya mau kita jadi jemaat Tuhan yang bukan hanya untuk sendiri-sendiri, tapi kita menjadi jemaat Tuhan yang peduli akan orang lain. Ya. Dan yang seterusnya, kurangkan risau.
banyakkan berdoa dan bersyukur. Worry less, pray more. Kurangkan bimbang, kurangkan risau itu. Ya. Bahkan Paulus kata jangan risau, tapi bawa semuanya kepada Tuhan. Dan saya percaya kalau kita melakukan ini, ya, maka damai sejahtera Tuhan benar-benar kita rasakan dalam hati dan pikiran kita. Jagalah pikiran dengan kebenaran. Ini yang keenam. Mari kita menjaga pikiran kita ini dengan hati-hati. Jangan ditumpukan ataupun dikumpulkan segala berita kontroversi, ya, konspirasi yang tidak betul, yang hanya membuat kita merasa takut dan sebagainya. Dalam kita berkongsi maklumat, dalam kita berkongsi viral WhatsApp dan sebagainya. Ya, hati-hati apa yang kita kongsi. Apakah itu kadang-kadang hanya suatu berita yang belum sahih, yang belum sah lagi, kita sudah kongsi. Dan saya percaya saudara, kita gunakan saluran yang lebih baik. Kita gunakan apa yang lebih baik. Kita mau mendorong orang lain. Kita mau menguatkan saudara-saudara seiman kita. Buatkan mereka merasa bahwa Tuhan memperhatikan mereka. Ya, kalau kita asik cerita pasal COVID saja saudara, kadang-kadang kita juga menjadi lemah, kita juga jadi takut. Tapi mari kita dorong saudara-saudari kita juga dengan firman Tuhan. Tidak salah berkongsi berita, jangan salah paham, tapi mari kita belajar juga. Selain kita kongsi sesuatu yang negatif, kita juga belajar kongsi sesuatu yang positif. Ceriakan kawan-kawan kita. Ya, dorong mereka, bangun mereka, kuatkan mereka. Haleluya. Dan akhirnya saudara, praktikkan kebenaran. Jadi Paulus katakan tadi, apa yang kamu lihat, apa kamu dengar daripada saya, lakukan. Jadi itu poin Paulus, praktikkan itu. Apa yang telah kamu renungkan yang baik tadi, itu diminda. Kita sedang sekarang mendengar khotbah, itu diisi dalam pikiran kita. Tapi apa yang penting juga adalah praktikkan, lakukanlah itu. Jadi ketujuh ini boleh kita aplikasikan di dalam situasi sekarang dan hari seterusnya. Saya percaya kalau saudara melakukan 7 hal ini, gaya hidup ini, saya percaya damai sejahtera Tuhan benar-benar hadir dalam hati saudara. Anda menjadi orang yang optimis, yang positif, yang dapat hidup di dalam damai dan dalam kemenangan Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi saudara, sebelum itu saya mendorong supaya Anda terus berdoa bagi satu sama lain. Dan kalau keluar, berhati-hatilah. Dan teruskan ya beribadah di dalam rumah. Ambillah peranan para ibu bapa. Bimbing anak-anak Anda berdoa membaca firman Tuhan. Ya. Jangan putus. Jangan layu. Jangan lemah. Tapi inilah waktunya. Karena Tuhan sudah dekat. Mari kita jangan mengambil ringan soal kehidupan rohani. Ya. Karena kehidupan rohanilah yang paling penting. Dunia ini kan berlalu saudara. Firman Tuhan kata langit berlalu, bumi berlalu. Tapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Allah sendiri tidak akan berlalu. Semua yang berlaku dalam dunia ini adalah sementara. Dunia ini akan hancur semuanya. Tapi kita menantikan dunia yang lebih baik. Dan kita menantikan penggenapan janji Tuhan Yesus. Jadi saudara dan saudari dalam Tuhan, mari kita berdoa. Dan saya mau berdoa bagi saudara. Haleluya. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Firman-Mu yang sangat menguatkan, mendorong kami. Ajar kami Tuhan supaya kami hidup dalam damai sejahtera-Mu. Karena Engkau berkata bahwa damai sejahtera-Mu Engkau tinggalkan bagi kami. Dan damai sejahtera itu Tuhan lain daripada dunia ini Tuhan. Dan Tuhan, pertama-tama kami memiliki hubungan yang damai dengan Engkau. Maksudnya Tuhan bahwa Engkau di pihak kami, bukan melawan kami. Maka itu Tuhan kami bersyukur. Kami berterima kasih. Karena Tuhan kami memiliki Engkau. Karena Tuhan, karena Engkau telah menyelamatkan kami.
telah memilih kami menjadi orang pilihan-Mu. Karena itu Tuhan juga kami mau hidup sesuai dengan damai sejahtera itu. Bagaimana kami harus menghidupinya. Dan Tuhan, biarlah kami belajar untuk sehati sepikir, mendukung satu sama lain, baik hamba Tuhan ataupun sesama kami. Kami belajar bersukacita, belajar bermurah hati, kebaikan ditunjukkan kepada orang lain. Dan juga Tuhan, kami mau belajar untuk kurang khawatir, untuk tidak bimbang akan suatu hal yang tidak dapat kami kawal. Tapi Tuhan, kami mau lebih banyak berdoa, menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan ya Tuhan, kami juga mau menjaga pikiran kami dengan firman-Mu, karena firman-Mu adalah kebenaran yang mulia, yang lebih tinggi nilainya daripada yang lain. Dan yang terakhir Tuhan, kami mau supaya hidup menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada hari ini. Saya berdoa bagi jemaat-Mu, Gereja Baptis Sikok, bagi jemaat di Sikok, di Mambong, di Menjau. Ya Tuhan, apapun keadaan mereka, dimanapun mereka berada saat ini, Engkau Tuhan yang memperhatikan. Ya Tuhan, Engkau memberikan semangat kepada mereka untuk menghidupi hari-hari yang seterusnya. Engkau memberikan mereka kekuatan Tuhan, kecukupan di dalam segala yang mereka perlukan. Karena kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang membekal, Engkau Allah yang menyediakan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Haleluya. Terima kasih saudara. Kita akan jumpa lagi pada minggu-minggu yang berikutnya. Sekian, Tuhan memberkati.